Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah, hadis ta'lim atau periritan Ar-Rahmah di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir pada sore hari ini adalah pada umat yang mendapatkan syafaat yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sore hari ini dalam pengajian penyuluh di Kecamatan Tanjung Balai Selatan ini, tepatnya di daerah binaan saya atau Majelis Ta'lim Perwiritan binaan saya, adalah penjelasan tentang adab dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita dalam membaca Al-Quran itu perlu juga adab, perlu juga tahulah bagaimana tata cara membaca Al-Quran, adab-adab Al-Quran. Karena tidak, Al-Quran ini beda dengan membaca buku, membaca kitab-kitab yang lain. Karena Al-Quran adalah merupakan kitab umat Islam. Umat Islam. Jadi ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu kita ketahui dalam adab membaca Al-Quran. Yang pertama tentunya mengambil uduk. Ini perlu, karena yang dipegang itu adalah mushaf yang suci, kalamullah. Yang kedua tentu dengan mulut yang bersih. Tidak sedang makan ataupun makanan yang sudah kita makan tertinggal di mulut dibersihkan. Karena itu nanti bisa berdampak dengan ketika kita membaca huruf itu. Bisa tidak jelas nanti makhrijul huruf yang keluar gara-gara ada sesuatu yang tersumbat sisa-sisa makan dalam mulut kita. Seterusnya dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak suci. Artinya janganlah kamu sentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Jangan kita coba-coba, walaupun nampak kita Al-Quran tukang tobal kulitnya, tak apa-apa itu doh. Tentunya ini juga dilarang keras bagi kita umat Islam untuk tidak dapat memegang, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak mengambil wudu atau tidak bersuci, apalagi dalam keadaan mamnu haid. Seterusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab dalam membaca Al-Quran itu sudah barang tentu duduk menghadap kiblat, terutama di dalam masjid, boleh juga di rumah. Yang penting adalah menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan duduk, tidak dibenarkan kita ataupun tidak beradablah orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, walaupun sebentar. Bisa duduklah. Memang disengaja membaca Al-Quran itu bukan istilahnya sambil menengok. Dan ada juga kejadian itu saya lihat ada di masjid kami itu. Memang penyakit juga itu. Dia membaca Al-Quran itu berdiri. Itu pun ketika sudah iqamat, sebelum imam mengangkat tangan, dibaca sebentar. Maka dia sudah mengambil sepulang. Ini tentu kurang beradab. Kemudian ketika membaca Al-Quran, disunnahkan kita untuk membaca kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, fa idza qara'al Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Ketika engkau membaca Al-Quran, kata Rasulullah, maka mintalah pertolongan kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya adab membaca Al-Quran adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh surah itu diawali dengan kalimat atau lafaz basmalah kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tak pakai bismillah. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat, juga pernah disampaikan oleh guru saya Al-Musa, surah At-Taubah itu berisi tentang ancaman murka Allah. Maka Allah tidak meletakkan di situ kalimat basmalahnya. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain. Tapi yang jelas di antara 116 surah dalam Al-Quran, satu-satunya surah yang tidak memakai bismillah, boleh lihat nanti, adalah surah At-Taubah. Istilah surah At-Taubah ini nama lainnya adalah Bara'ah. Bara'ah ini murka Allah. Maka mungkin pendapat para ulama tidak diharuskan kita, tidak disunnahkan kita membaca bismillah. Jadi ada juga orang karang saya tengok waktu mengaji dibaca juga bismillah. Kalau untuk belajar bisalah, tak masalah. Pernah saya begitu mengaji dibaca murid saya ketika dia membaca surah At-Taubah. Masalah, tapi dianjurkan tidak membaca bismillah karena baca itu sudah Pak, boleh. Taus boleh, bismillah tak boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, artinya fokuslah. Jangan ketika baca Al-Quran tu walaupun hafal ayat tu, tapi pandangan fokus juga ke Al-Quran tu. Ada juga gitu kan, mengaji sudah hafal di ayat tu tapi mata kata kemana melirik. Kecuali memang dalam keadaan menghafal ini perlu menengok ke atas, jangan menengok Al-Quran. Namanya menghafal pula, begitu dibacanya dia, ya kan, untuk menghafal itu pula ke atas ke bawah supaya hafalan tu ingat dia, kuat dia. Maka tidak ditengoklah kepada mushaf Al-Quran, melainkan bisa saja ke atas, terserahlah, pacingkan mata itu beda lagi. Tapi kalau membacanya, memang membaca harus menengoklah kepada mushaf Al-Quran, kepada tulisan Al-Quran. Kenapa? Ini merupakan bagian dari adab. Karena kita bisa sujuk kahang meleset nanti makhrijul hurufnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dalam Al-Quran dikatakan Allah, apala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubi afaya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Maka ketika hendak baca Al-Quran kita harus khusyuk, kita harus tadabbur. Terlebih lagi kalau bisa yang kita baca itu Al-Quran yang bermakna, biar kita tahu paham maknanya, biar bisa kita mentadabburkan isinya. Mantah ada ayat-ayat yang mengenai kita. Ya, contohnya kita bagian orang-orang yang malas bersedekah misalnya. Begitu kita baca ayat tentang berinfak, tak pukul hati awak. Atau kita orang-orang yang masih suka membicarakan aib orang lain. Begitu kita baca ayat tu, tak pukul hati awak, termotivasi hati awak. Itu dia. Artinya supaya kita bisa sambil mentadabburkan ayat tu, memikirkan ayat tu. Jangan ayat tu sekadar dibaca tapi tidak diamalkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian tentang adab dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita perbaikilah kualitas ibadah kita, amaliyah kita, termasuk ketika kita membaca bagian daripada mushaf Al-Quran dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan. Yang pertama saya ulangi adalah dalam keadaan berwuduk, bersuci. Kemudian kalau bisa membaca Al-Quran itu dalam keadaan duduk, seterusnya menghadap kiblat. Kemudian fokus kita, khusyuk kita. Dan jangan lupa ketika membaca Al-Quran mengucapkan kalimat a'udzubillah, kemudian membaca lafaz basmalah, dan nanti ketika selesai baca Al-Quran membaca shadaqallahul azim. Demikian yang dapat disampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita yang ada mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.